wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku, kalian harus senantiasa semangat dalam belajar. Walaupun kondisi saat ini belum memungkinkan kita untuk bertatap muka, terus jaga kesehatan, terutama saat menghadapi wabah COVID seperti saat ini. Ada beberapa upaya untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Yang pertama, selalu gunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dengan 3 upaya tersebut, kita dapat mencegah dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Berikut adalah peta kompetensi pembelajaran pada penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Ada pengertian, jenis dan sifat bahan tekstil, jenis dan bahan pewarna, dan teknik-teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Materi ini diambil dari kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan buatan dan alam. Kompetensi dasar 4.3, membuat karya dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan dan bahan alam. Pada bab 9 ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi karya seni rupa, yaitu 1. Mengidentifikasi jenis dan sifat bahan tekstil. Kedua, mendeskripsikan jenis dan bahan pewarna. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan di hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga terdapat pada tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang sedang happening. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Apa itu ragam hias? Berasal dari kata ragam adalah macam, variasi, atau kumpulan dari suatu karya seni. Sedangkan yang dimaksud dengan hias adalah corak dasar atau rancangan motif yang nantinya membentuk suatu objek tertentu. Jadi, ragam hias adalah macam bentuk dasar hiasan yang terdiri atas pola tertentu yang kemudian menjadi sebuah objek seni. Kalian masih ingat tidak apa saja motif ragam hias? Motif ragam hias ada 4, yaitu flora, fauna, geometris, dan figuratif. Untuk penjelasannya, silakan dibuka buku catatan semester lalu ya. Penerapan ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif pada bahan tekstil banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, serta melukis. Nah, coba perhatikan beberapa teknik atau cara penerapan ragam hias pada bahan tekstil pada video berikut ini. Kira-kira dari beberapa teknik pada video tersebut,
Ada yang sudah pernah kalian coba belum? Berikut penjelasan dari beberapa teknik yang sudah kalian saksikan tadi. Membatik. Berdasarkan etimologi dan terminologinya, istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari kata bat yang artinya ngembat atau melempar berkali-kali dan tik yang artinya titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Ada pula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba yang berarti kain yang lebar dan kata titik. Artinya, batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar hingga menghasilkan pola-pola yang indah. Sedangkan, pengertian batik itu sendiri adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan lilin malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu atau biasa dikenal dengan kain batik. Selanjutnya, menenun. Menenun adalah proses pembuatan barang-barang tenun dari persilangan dua set benang dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lungsin. Membordir. Bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Menyulam. Sulaman adalah suatu kerajinan berupa hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan lain dengan menggunakan benang dan jarum. Jangan salah ya, ada kesamaan antara membordir dan menyulam, tapi kalian harus pahami terlebih dahulu bahwa sulam adalah hiasan yang dibuat di atas kain menggunakan jarum jahit dan benang dengan tangan, sedangkan bordir menggunakan mesin. Yang terakhir adalah melukis, yaitu kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja. Untuk gambar yang kalian lihat ini menggunakan sepatu lukis dan tas dari kain belacu. Nah, sekarang tugas kalian coba amati gambar di samping ini. Kira-kira teknik apa saja yang dipakai? Apakah melukis, atau membatik, atau menenun, bordir, atau menyulam? Tulis jawaban kalian pada buku tulis seni budaya seperti contoh berikut ini. Bisa dipahami? Untuk materi berikutnya yaitu tentang jenis dan sifat bahan tekstil. Jadi silahkan disiapkan terlebih dahulu ya. Terima kasih yang sudah belajar hari ini.